perkuliahan pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya teman-teman mohon dimaafkan, perkuliahan hari ini tidak bisa live streaming karena tadi saya coba untuk live stream ternyata kendala di jaringan. Maka dari itu ini saya buat video rekaman ya. Nah, untuk materi hari ini adalah struktur, kondisi, dan perulangan. Nah, sebelum masuk ke materi hari ini saya ulas dulu sebentar materi minggu kemarin. Ya, di job set 1 kita mengenal ya, belajar awalan PHP ya. Dimana di job set 1 ada 6 file yang bisa teman-teman coba. Yang pertama file hello.php. Jadi teman-teman buat hello.php, codingnya adalah ya, seperti ini ya, tag pembuka kemudian tag menutup ya, diantaranya ya, ada echo tanda petik ya, hello nama saya PHP. Jadi coding yang pertama ya, fungsinya hanya menampilkan keterangan hello nama saya PHP. Kemudian coding yang kedua ya, teman-teman belajar variabel ya, ingat bahwa variabel yang kemarin sudah saya jelaskan sifatnya adalah case sensitive, besar kecilnya huruf berpengaruh. Nah, variabel ini tidak perlu dideklarasikan, kemudian tidak boleh mengandung spasi. Jadi ada contoh penulisan yang benar dan penulisan yang salah. Kemudian setelah variabel ada tipe data. Nah, biasanya ya hubungannya ya di dalam variabel itu memuat tipe data. Nah, kelebihan dari PHP ya, kita tidak perlu menyebutkan tipe datanya apa ya. Contoh seperti ini, string status sama dengan true. Oh, berarti ini kan bernilai benar kan? Salah, kita tidak perlu menjelaskan bahwa ini adalah tipe data boolean. Nah, langsung kita catat string status sama dengan true. Oh, maka PHP akan mendeteksi sendiri, oh ini tipe data boolean. Contohnya seperti itu. Oke, kemudian ada konstanta. Bedanya dengan variabel, kalau variabel nilainya bisa berubah-ubah, kalau konstanta nilainya tetap konstan, tidak bisa berubah. Nah, biasanya konstanta dideklarasikan menggunakan fungsi define. Define nama Ahmad Solicin, define nilai 90. Nah, ketika ingin ditampilkan ya, nama kemudian nilainya 90 ya, echo nama titik 2 dot. Nah, kita lihat nama penulisannya bisa sesuai dengan sama seperti variabel ya, case sensitive, penulisannya harus besar semua. Penulisannya harus sesuai dengan definisi di awal. Kalau di sini nama kapital semua, maka untuk memanggilnya kita gunakan nama kapital semua juga. Kemudian ada operator ya, sama seperti di pemrograman lain ya, ada operator aritmatik, penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, kemudian modulus atau sisa bagi. Kemudian ada operator penugasan sama dengan ya, kemudian ada operator bitwise ya, kemudian ada operator perbandingan, kemudian ada operator logika dan operator string. String itu menggabungkan. Nah, contoh codingnya ada di file yang kelima, operator.php, dan yang terakhir operator 2.php. Nah, nanti jika teman-teman mengalami kesulitan di sini, silahkan bisa konsultasi melalui grup atau japri. Itu ya materi kemarin. Saya kira mudah untuk materi minggu kemarin. Nah,
kita masuk ke materi hari ini ya, yaitu penggunaan ya, struktur kondisi if. Struktur kondisi ini biasanya digunakan untuk ya, pemilihan. Ada kata jika-jika. Nah, ini contoh, jika nilai di atas sama dengan 60, maka tampilkan ya, Anda lulus. Struktur kondisi if ya, standarnya adalah if diikuti kondisi ya, kondisinya dicatat dalam kurung, kemudian diikuti kurung kurawal. Di dalam kurung kurawal kita catat statement yang bernilai benar, statement jika kondisi bernilai benar. Contoh seperti ini, string nilai sama dengan 80. Nah, berarti kita punya variabel nilai ya, dengan value ya, isian 80. Nah, kemudian kita uji ya, if nilai lebih besar sama dengan 60, nah, maka tampilkan keterangan Eko, nilai Anda adalah 60, maka Anda lulus. Kira-kira kalau nilai isiannya 80 ya, berarti kan nilai ya, isiannya di atas sama dengan 60, sehingga keterangan ini akan muncul. Oke, saya coba ketik codingnya ya. Ini saya bukakan dulu. Ya, saya jalankan dulu ya, aplikasi server SLAM Control Panel. Jangan lupa Apache dan MySQL di start ya. Pastikan nanti warnanya hijau semua. Oke, jika sudah, ini saat ini saya gunakan masih Notepad++ ya, yang ringan dulu. Contoh kemarin. Oke, saya buat yang kedua. Nah, karena kita gunakan PHP, bahasanya kita pilih PHP. Oke. Biasakan tag pembuka langsung tag penutup seperti ini ya. Kemudian Anda enter, taruh kursornya di antara tag pembuka dan penutup. Nah, kita punya variabel nilai ya. Nilai kita isikan ya, isiannya adalah 80. Nah, ingat bahwa satu baris perintah PHP akhiri dengan titik koma. Oke. Kemudian kita akan menguji ya, jika nilai di atas ya, sama dengan di atas sama dengan ya, ini ya, di atas sama dengan 60, nah, maka ya, tampilkan ya, lulus. Jika nilai di atas sama dengan 60, maka tampilkan lulus. Maka kita gunakan rumus standar if ya. If diikuti kurung, dalam kurung adalah kondisi ya. Kemudian diikuti dengan kurung kurawal. Kurung kurawal kita isikan dengan ya statement ya, yang bernilai benar. Oke, kita catat sekarang if ya, diikuti kurung, kondisinya apa? Kondisinya adalah ini, nilai di atas sama dengan 60. Nah, maka kita uji string nilai ya, di atas berarti lebih besar sama dengan 60 seperti ini ya. Maka ya,
statementnya Anda catat di dalam kurung kurawal. Eko ya, tampilkan apa? Ya, tampilkan lulus. Ya, lulus karena karakter berarti AP dengan petik. Anda lulus. Ingat, satu baris perintah akhiri dengan titik koma. Pak, ini kok tidak diakhiri dengan titik koma? Karena ini ya bukan sudah ada penutupnya. Kalau ini kan baris perintah yang memang membutuhkan titik koma, membutuhkan akhiran titik koma. Sekarang kalau ini saya simpan save, ingat simpan di drive ya, direktorinya server, yaitu di C kemudian sam ht doc kemudian kemarin di job 1 ya. Oke, saya buat folder job 2. Oke, silahkan masuk ke job 2 kemudian baru beri nama. Misalkan ini if, ini codingnya apa simpannya, if.php ya. If.php itu aja, if berarti kita save. Kalau seperti ini ya, kemudian kita jalankan browser ya, kita ketik localhost ya, slash nama folder yang kita buat job 2. Nah, kita tadi kan membuat folder job 2. Ini strukturnya kan ada di C sam ya, htdoc, kemudian di sini ada job 2 ya. Oke. Maka localhost slash job 2. Nah, kita lihat di sini nah, ada if.php. Kalau ini kita klik, maka Anda lihat akan muncul pesan Anda lulus. Nah, kalau ingin menampilkan keterangan ya beserta nilainya Pak, ya, karena kita ingin tahu nilainya berapa kok bisa dikatakan lulus, maka tinggal kita tambahkan di sini ya, nilai Anda ya, sama dengan atau langsung panggil string nilai gini aja. Nah, sesuaikan dengan ini apa tulisannya kecil semua, nah, string nilai. Maka ya, Anda lulus. Nah, nilai Anda string nilai koma maka Anda lulus. Kalau ini kita simpan ulang, kemudian browser kita refresh, maka kita lihat nilai Anda 80, maka Anda lulus. Nah, sekali lagi, echo nilai Anda string nilai maka Anda lulus. Ini adalah statement yang bernilai benar ya, jika kondisi terpenuhi maksudnya. Nah, kondisinya adalah nilai di atas sama dengan 60. Kita lihat di sini nilai isinya kan 80, berarti kondisinya terpenuhi sehingga statementnya yang bernilai benar ini akan tampil. Sekarang kalau saya ubah di sini nilai saya 50 seperti ini. Apakah kondisinya terpenuhi? Tentu tidak, karena di sini kondisinya lebih besar sama dengan 60. Nah, padahal nilainya adalah 50. Maka kita lihat kalau kita simpan kemudian browser kita refresh ya, tidak akan muncul keterangan apa-apa. Nah, agar muncul keterangan ya, nilai Anda 50 ya, dan Anda tidak lulus ya, nilai Anda 50 dan Anda tidak lulus, maka kita gunakan perintah if yang kedua, yaitu if else ya. Setelah statement kondisi benar ya, kita tambahkan perintah else diikuti kurung kurawal, baru statement bernilai false. Berarti tinggal kita tambahkan di sini else
seperti ini diikuti kurung kurawal. Dalam kurung kurawal yang kedua kita catat ya statement ketika bernilai salah atau bernilai false. Nah, nilai Anda string nilai, nah, maka Anda tidak lulus. Nah, selesai. Kalau ini saya simpan ulang, nah, kemudian browsernya saya refresh, ya, kita lihat nilai Anda 50, maka Anda tidak lulus. Nah sekarang kalau seandainya nilai ini saya rubah 60 isiannya, kira-kira yang muncul apa teman-teman? Ya benar, tentu karena di sini kondisinya adalah nilai lebih besar sama dengan 60, berarti ya isian dari nilai terpenuhi, ada kata sama dengan, maka yang tampil adalah echo yang pertama, statement yang bernilai benar. Saya simpan ulang, kemudian ini saya refresh, kita lihat nilai Anda 60, maka Anda lulus. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Oke. Kemudian ada if else yang kedua. Nah, kalau ini menggunakan dua kondisi, dua-duanya harus bernilai benar. Contohnya penggunaan login. Login kan biasanya ada dua inputan, user dan password. Dua-duanya nilainya harus benar. Ya. Kalau dua-duanya nilainya harus benar, kita butuh ya operator perbandingan berupa dan, dua kali. Ya. If user sama dengan double, ya, sama dengan Ahmadin sesuai dengan isian ini, dan password sama dengan 123, maka munculkan login berhasil. Yes. Jika ternyata passwordnya bukan 123 dan passwordnya usernya bukan Ahmadin, munculkan login gagal. Oke, saya contohkan. Kita buat file yang berikutnya. Biasakan ya, tak membuka, kemudian penutup ya. Oke. Perhatikan, saya punya variabel bernama user. User saya isi dengan misalkan nama aku. Nah, oke, saya isikan aku. Lupa kok beda dengan yang tadi. Yang tadi 80 tidak memakai petik, kalau ini aku kok memakai petik. Ya. Ini 60 tidak pakai petik karena ini angka, teman-teman. Beda dengan karakter. Nah, aku, nah, karena karakter berarti AP dengan petik. Bisa dipahami ya. Kemudian password. Oke, kita punya dua variabel, user dan password. Passwordnya 123. Oke. Sekarang kita uji dua-duanya ini harus bernilai benar. If ya, kondisi diikuti kurung, kemudian kurung kurawal. Kondisinya apa? Nah, if string user ya, sama dengannya double ya, karena bernilai nah, seperti di operator job set pertama ya, harus sama dengan ya, maka operator perbandingannya sama dengannya double. Sama dengan aku, kemudian dan string password ya, sama dengan 123, maka munculkan ya, pesan
Eko login berhasil, munculkan keterangan login berhasil. Jika ternyata gagal, munculkan pesan Eko else dulu ya, else diikuti kurung kurawal. Nah, di dalam kurung kurawal yang kedua kita catat komentar yang bernilai salah, login ya gagal. Selesai. Kalau kita punya seperti ini, kita lihat usernya aku ya, passwordnya 123, kemudian kondisinya sama aku untuk user, kemudian password 123, ini passwordnya sama dengan kurang 2 ya, kurang 1. Kemudian ini saya simpan, save, saya beri nama ya, if apa di job set namanya if else 2, if else 2. Kemudian kita coba panggil ya. Di sini ada if else 2, maka yang muncul adalah login berhasil ya, karena penulisan user isiannya sama, kemudian password juga sama. Beda kalau sekarang di sini passwordnya saya isi 1 2 3 4, saya simpan ulang, maka yang muncul adalah ya, statement ketika kondisi bernilai salah, artinya muncul statement login gagal. Oke, mudah bukan teman-teman ya, bisa dipahami ya. Oke. Kemudian ada ifar. Ifar ini biasanya digunakan untuk menguji apakah variabel sudah ada apa belum. Pengujiannya menggunakan perintah if not iset. Kita lihat di sini di baris kedua kita punya string user. Nah, isiannya kosong. Berarti artinya kita sudah punya variabel user. Nah, kemudian kita coba uji if not iset ya, string user, apakah tabel user belum terbentuk, nah, belum ada atau belum terbentuk ya, not iset. Ada tanda seru itu menunjukkan not ya, belum terbentuk ya, apakah variabel user belum terbentuk ya. Jika iya, munculkan pesan variabel tidak ada atau belum terbentuk. Tetapi jika sudah ada, di baris kedua kan sudah ada, maka munculkan ya, pesan variabel ada. Berikutnya ada if khusus. Ini jadi maksudnya if khusus ini kita tidak perlu menuliskan perintah if ya, tapi ya fungsinya sama ya, contoh di sini kita punya variabel tahun yang mengambil tahun yang aktif di komputer, tanggal yang aktif di komputer ya, atau tahun yang aktif di komputer. Kemudian kita akan menguji apakah tahun ini tahun kabisat ya. String kabisat sama dengan ya, kondisinya jika tahun modulus 4 dibagi 4 ya, sisanya 0 habis ya, maka tanda tanya itu maka ya, munculkan pesan kabisat. Tetapi jika tidak habis ya, tahun yang aktif saat ini dibagi 4 tidak habis, maka munculkan pesan bukan kabisat. Lagi, jika tahun yang aktif di komputer ya, modulus 4 atau dibagi 4 ya, sama dengan habis ya, maka keterangannya adalah kabisat. Tapi jika tidak habis T2, maka keterangannya adalah bukan kabisat. Bisa dipahami? Berikutnya selain if, untuk menguji kondisi ada juga switch. Ya.
bentuk codingnya adalah switch dalam kurung diikuti variabel, kemudian diikuti kurung kurawal. Di dalam kurung kurawal kita catat case pertama sama dengan statement pertama titik koma break. Case kedua titik 2 statement 2 titik koma break. Contoh nih, kita akan menguji hari yang aktif di komputer kita, memunculkan hari. Untuk mengambil hari yang aktif di komputer kita gunakan variabel day sama dengan date ya, dalam kurung d itu kependekan hari. Kalau mengambil tahun kan y, mengambil bulan berarti m ya. Kita mengambil hari maka menggunakan d. Sekarang kita lihat uji kondisinya. Switch dalam kurung variabel day, string day, kurung kurawal. Nah, case pertama adalah case sun. Nah, jika Sunday titik 2 maka munculkan ya, variabel hari adalah minggu. Nah, titik koma break. Tetapi jika bukan minggu maka case ya, menguji yang kedua. Case yang kedua month, ya, maka hari Senin. Diuji terus ya, apakah hari ini hari misal apakah hari ini Kamis ya, Thursday ya, ya. Maka hari Kamis munculkan ya, hari ini hari Kamis titik koma break. Nah, fungsi break ini jika uji kondisinya sudah bernilai benar ya, artinya saat ini kan hari Kamis. Jika sudah case Thursday titik 2 ya, maka munculkan hari Kamis, maka selesai break ya, dia tidak menguji Friday atau Saturday, langsung muncul echo hari ini adalah hari Kamis. Tetapi jika diuji hari ini bukan Kamis, lanjut ke Friday ya, Jumat. Ternyata kalau bukan Jumat, bukan Friday, akan diuji lagi Saturday. Oh, bukan Saturday. Oh, diuji Sunday sampai Saturday kok bukan semua, maka munculkan hari ini hari kiamat. Nah, bukan, ini hanya contoh saja. Demikian teman-teman ya, struktur kondisi yang bisa teman-teman coba ya, di job set 2 nanti akan saya share melalui grup ya. Untuk struktur peluangan minggu depan akan saya jelaskan berikut dengan contoh case. Demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang perlu pertanyakan silahkan bisa ditanyakan melalui grup WA atau Jago langsung. Terima kasih. Jangan lupa untuk melakukan absensi via siakat ya, dan klik bunga merah. Saya Hering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.